Halo semuanya, perkenalkan nama saya Adi Dupramisti dengan NIP 13020210313 dari KPA, mata kuliah Etika Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan topik mengenai kaitan loyalitas kaum milenial terhadap pelanggaran etika dalam berbisnis. Sebelumnya, apa sih etika bisnis itu? Etika bisnis merupakan aturan yang tidak tertulis tentang benar dan tidaknya dalam menjalankan suatu bisnis yang mencakup segala aspek kegiatan bisnis, baik itu individu, perusahaan, dan masyarakat. Contoh etika bisnis yang dijalankan dalam suatu perusahaan dapat memberikan nilai kepada pegawainya tentang norma dan perilaku baik karyawan sampai level pimpinan sekaligus. Apakah etika bisnis itu penting? Bukan hanya sekedar peraturan, etika bisnis mempunyai peranan penting sebab dapat menciptakan norma, nilai, dan juga perilaku karyawan, serta pimpinan dengan tujuan membangun hubungan yang sehat dan adil dengan relasi kerja, masyarakat, atau pemegang saham. Pelanggaran etika bisnis yang seringkali dilakukan oleh kaum milenial adalah job hopping. Job hopping merupakan perilaku karyawan yang sering berpindah-pindah pekerjaan di suatu perusahaan dalam kurun waktu kurang dari 3 tahun. Survei mengatakan 30% perusahaan akan kehilangan karyawan barunya yang berusia milenial dalam tahun pertama. Survei lain menyebutkan rata-rata para milenial hanya bertahan 2 tahun di sebuah perusahaan. Perilaku ini umumnya didorong oleh tren yang berkembang di kalangan para milenial, di mana cara pandang mereka tentang dunia kerja sangat berbeda dari generasi X dan baby boomer. Milenial cenderung sangat optimis dan merasa penting, sehingga cenderung percaya bahwa potensi yang mereka miliki akan berkembang setiap kali mereka masuk perusahaan baru. Dampak negatif dari job hopping atau job hopper ini yaitu yang pertama, perilaku job ini menunjukkan kurangnya loyalitas suatu individu. Seperti contoh, bila HR manajer dari perusahaan yang kamu lamar melihat track record di CV-mu yang penuh dengan sejarah job hop dalam beberapa tahun terakhir, mungkin mereka akan berpikir 2 kali untuk merekrutmu. Karena mereka akan berpikir seperti, untuk apa saya merekrut orang yang sebentar lagi akan pindah ke perusahaan lain? Kamu harus tahu bahwa perusahaan juga akan merasa dirugikan bila karyawannya keluar masuk. Butuh biaya yang tidak sedikit setiap kali ada pergantian karyawan, karena setiap karyawan perlu pengembangan untuk menyesuaikan kinerjanya dengan tuntunan perusahaan. Jadi, bila kalian berada di posisi seperti ini, bersiaplah untuk memberi penjelasan sebaik mungkin tentang mengapa kamu melakukan perilaku job hop itu di masa lalu. Lalu yang kedua yaitu perilaku job hop ini mengakibatkan kalian akan kehilangan peluang. Kebanyakan millennials melakukan job hop dengan harapan untuk naik ke jenjang karir atau jabatan yang lebih tinggi tanpa menyadari bahwa dengan meninggalkan sebuah pekerjaan, maka mereka juga kehilangan peluang untuk dipromosikan atas kinerja yang sudah mereka berikan sebelumnya. Faktanya, hampir semua posisi pemimpin di perusahaan diisi oleh orang-orang yang sudah bekerja di perusahaan itu selama bertahun-tahun, bukan oleh karyawan yang baru saja pindah dari perusahaan lain dan diterima dengan program percobaan selama beberapa bulan. Selain itu, ada pun dampak positif dari job hopping ini. Perilaku job hopping bisa saja menambah dan memperluas skill dan pengalamanmu. Pengalaman berpindah-pindah perusahaan memberimu salah satu keuntungan di bidang pengembangan diri. Karena beda perusahaan pasti beda cara kerja, beda budaya, dan beda kemampuan yang dibutuhkan. Dengan memasuki sebuah perusahaan baru, kalian pasti akan diberi pelatihan yang berkesinambungan sehingga membuat kamu menjadi semakin ahli di bidang pekerjaan. Saat kamu beranjak ke perusahaan lain, skill dan kemampuan itu tidak akan hilang. Jadi semakin banyak perusahaan pernah kamu masuki, semakin banyak skill dan pengalaman yang akan kamu dapatkan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.